yang berantem sama guru, yang berantem sama saya itu ada. Tapi ada. ya, Dipukulin Pak Guru? pukul-pukulan. Serius? Duel. Serius sama Pak Guru gembul? Serius duel. Ada beberapa ancaman pembunuhan, ya ancaman, ya segala rupa yang kayak gitu. Pak Guru udah pernah ngerasa, pernah? Ya alhamdulillah. Ancaman selama ada. Okay. Ada, ya banyak lah kalau misalkan seperti itu. Dulu itu cukup mengganggu, apalagi mengganggu istri saya ya. Saya pernah nganggur ketika istri saya hamil anak pertama dan istri saya yang harus kerja. Jadi istri saya yang kerja, dia yang hamil juga, dia yang membiayai hidup saya juga gitu. Sekarang Pak Guru udah semakin dikenal sama masyarakat. Pak Guru akankah meninggalkan profesi sebagai guru setelah tahu dunia entertainment ternyata lebih menghasilkan dan lebih dikenal? Dari Ade Pipo, Pak Guru siapa Presiden Indonesia 2024? Oke, di podcast Sebelah Reka ini gue udah kedatangan seseorang guru yang fenomenal banget. Kayaknya cuma satu-satunya deh YouTuber guru di Indonesia yang sekarang sedang diperbincangkan di dunia entertainment. Pak Guru Gembul. Saya kaget sih satu-satunya tuh. Iya nggak sih? Kayaknya aku tahunya kayaknya YouTuber guru cuma Pak Guru Gembul deh. Ada beberapa YouTuber yang guru juga dan terkemuka, terkenal juga ada ya. Oke. Tapi mungkin yang sekarang sering warawiri di dunia perkontenan kayaknya Pak Guru Gembul deh nomor yang 1. Yang sering dieksploitasi ya. Pak Guru apa kabar? Thank you banget lo for coming di podcast Ngelayar gue Bliss Entertainment. Kabarnya agak demam waktu berangkat ke sini. Tapi setelah di sini tambah demam. Aduh, nggak demam panggung kan? Secara udah ini guru tapi sering di depan kamera kayak lancar banget kalau gue lihat ya. Iya seperti inilah. Ya kan udah biasa ngajar di kelas, jadi ya gak demam panggung lah. Oke. Orang saya di sini aja nggak dikasih panggung. Aduh, jadi nggak enak banget. Besok siapin panggung dong. Podcast kita udah beberapa kali gue udah minta sama talent gue Denny Darko, Mas Den, Pak Guru lah podcast gue. Karena apa? Karena gue suka banget dengan kontennya Pak Guru. Menurut gue ini memotivasi orang-orang kita ya tentang untuk supaya gimana sih beredukasi dengan baik. Terus aku bilang kok guru bisa bikin konten yang bisa edukasinya juga nyampe ke anak-anak zaman sekarang generasi Z. Dan kebetulan aku juga dulu bekas mantan guru juga, pernah jadi guru matematika. Makanya aku amazed gitu dengan seorang Pak Guru PKN ya sekarang, apa sejarah? Iya, sekarang PKN. Tapi bisa berkonten. Apa sih alasan Pak Guru untuk berkonten? Nggak, jadi saya tuh dulu men-challenge diri saya sendiri dan men-challenge anak-anak. Jadi saya bilang tuh, pikiran saya tuh gini, sistem pendidikan kita tuh nggak baik. Saya masuk ke dalam gagasan pendidikan ini, maka mungkin aja saya akan terseret atau saya yang balik nyeret mereka itu. Kan gitu. Nah, karena itu salah satu di antara sekian banyak yang menurut saya bermasalah itu adalah bahwa pelajaran-pelajaran di sekolah itu nggak relevan. Salah satu yang saya pikirkan pada waktu itu. Nah, karena tidak relevan, sedangkan jadi gini, anak-anak itu sekolah hari ini untuk menggapai masa depan. Tapi anak-anak sekolah hari ini dikasih buku dari masa lalu. Okay. Jadi nggak relevan, nggak nyambung ke depan apa gitu. Nah karena itu maka saya tuh bikin ke anak-anak tuh, bikin pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Pokoknya ajuin pertanyaan yang paling relevan buat masa depan kalian. Tanyakan yang paling bikin kalian penasaran. Tanyakan tentang sesuatu yang kalian itu nggak bisa nemukannya jawabannya dimanapun. Saya bilang gitu. Kita diskusikan di kelas. Seru tuh. Ternyata bergulir dan ternyata ya seru, banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh yang itu relevan buat masa depan tetapi memang tidak diajarkan di sekolah. Karena sekolah itu kalau guru nerangin, guru ngajarin ya yang ada di buku ini. Saya nggak mau, itu kan buku tahun berapa coba dibuatnya. Terus kalau misalkan kita tahu itu kita juga nggak dapat faedahnya gitu. Jadi kalau misalkan sistem peredaran darah ikan seperti ini gitu, kan saya nggak jadi dokter ikan ke depannya. Seandainya saya dokter hewan juga nggak akan beda ikan. Jadi sedikit sekali relevansinya, sedangkan misalkan materi-materi yang kita butuhkan ke depan tentang bagaimana mandiri secara finansial nggak diajarin. Ekonomi sih belajar, tapi gimana caranya mandiri secara finansial nggak diajarin. Gimana caranya ngatur uang, atau misalkan biologi, gimana caranya biar nggak kena obesitas, nggak kena diabetes. Kan itu yang relevan buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi kenapa nggak diajarin kayak gitu? Makanya silahkan ajukan pertanyaan yang kayak gimana pun. Nanti saya jawab, karena nanti kita diskusikan sama-sama.
Nah, ternyata itu seneng anak-anak dan memang mereka punya pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Nah, karena gak muat di pelajaran, walaupun udah ngabisin 2 jam pelajaran atau 4 jam pelajaran tanpa materi dari buku, masih juga kurang karena anak-anak sekarang tuh kritis sebenarnya. Anak-anak tuh kalau misalkan mau dieksplor pengetahuan mereka itu bener-bener bisa ini gitu, bisa meledak gitu. Karena banyak yang terkungkung. Nah, ya udah saya bikin channel YouTube sekalian untuk menjadi kompensasi atas keresahan-keresahan hati saya gitu. Oke. Gitulah ceritanya. Luar biasa. Kalau aku lihat channel Pak Guru Gembel ini udah bikin dari sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Dari 2019. 2019 berarti sama kayak channel kita ya. Iya. Iya, sudah menghasilkan sekarang Pak Guru. Oh sudah. Sudah menghasilkan. Gimana rasanya berkonten sekarang? Ya kemarin-kemarin seneng tapi sekarang lagi adaptasi. Karena sekarang selain konten juga banyak yang maksa saya untuk datang ke tempatnya ya kayak gini gitu. Saya jadi nggak enak, udah maksa dari 2 bulan lalu. Oh iya ya udah 2 bulan. Iya. Ya benar ya maksudnya. Jadi saya sekarang harus benar-benar bagi waktu lah untuk bisa. Jadi saya tetap bagian terbesar dari hidup saya ya buat keluarga gitu. Terus buat kerja ngajar di sekolah masih, konten iya, terus undangan begini juga iya hampir tiap hari. Atau ya sehari beberapa kali gitu. Nah itu harus bener-bener Nah sekarang lagi proses adaptasi sih. Oke. Tapi guru-guru di sekolahnya Pak Guru gimana? Sekarang pasti kan Pak Guru nih kayaknya bisa dibilang mungkin kalau kita di sekolah bintang sekolah. Kalau ini bintang guru sekolah mungkin ya. Bener nggak? Gimana di sekolah ya Pak Guru? Ya enggak, saya berusaha netral aja. Saya kan nggak pakai ini kan. Jadi saya menggunakan. Coba boleh dibuka nggak buat di sini? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh ini jadi ciri khasnya Pak Guru. Iya. Oke. Kalau ini boleh shred gitu. Nanti dibuka ini Jangan. shred gitu. Langsung di sini ada tulisan gitu. Naruto. Ya gitulah. Iya. Kalau di sekolah murid-muridnya pada minta foto nggak atau guru-guru di sekolahnya? Kalau minta bantuan begini dan begitu memang ada, tapi kalau saya benar-benar tidak menampakkan walaupun semuanya udah kenal gitu. Tapi saya berusaha menjalani status saya sebagai guru biasa aja di sana gitu. Oke. Jadi pernah besoknya ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk berbicara kurikulum merdeka. Nah, beberapa waktu sebelumnya diajarin sama guru pengawas bagaimana cara kurikulum merdeka yang beda jauh itu. Oke. jadi apaan ini saya diajarin kayak gini, ini salah ini karena saya udah ngobrol sama ke kementeriannya nggak kayak gini gitu. Tapi simpen dalam hati aja saya di situ sebagai guru menempatkan posisi aja. Oke. Jadi nggak. Oke, Pak Guru udah jadi guru udah berapa lama? 2008. Dari 2008. Saya sebelum lulus kuliah udah jadi guru. Kenapa Pak Guru pengen jadi seorang guru? Saya pengen, jadi prinsip saya itu adalah bahwa hidup kita itu kan berhutang. Jadi karena kita adalah makhluk hidup, nah ini harusnya obrolan sama Pak Rio Hasan itu. Karena kita itu adalah makhluk hidup, maka kita tuh meniscayakan kematian pihak lain untuk membuat kita bertahan hidup. Jadi kalau kita hidup, kita harus ngebunuh. Ya ayam apa gitu kan. Nah jadi sebenarnya secara substansial kehidupan kita tuh berhutang kepada pihak yang lain. Nah jadi saya tuh pengen agar hidup saya tuh bukan hanya lunas utang, tapi hidup saya tuh membawa jejak yang bisa diberi, yang menjadi manfaat buat sebanyak mungkin makhluk setelah saya meninggal gitu. Jadi saya tuh nggak mau hidupnya hidup bangun tidur terus mati ditangisin berapa orang udah selesai, gak. Itu saya punya beban yang besar karena saya telah dipercayai oleh Tuhan untuk hidup gitu. Jadi nah gimana caranya ya dulu sih saya pengen jadi bagian dari pemerintahan karena dari situ maka kesempatan saya untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak secara publik itu memang di situ ranahnya di pemerintahan itu. Tapi karena dulu orang tua saya belum memiliki ekonomi yang baik, finansial yang baik, jadi saya cari aja universitas atau sekolah tinggi atau yang semacam itu yang paling murah gitu. Nah terus saya cari-cari di antara itu siapa yang kedepannya tetap bisa memberikan saya kesempatan untuk meninggalkan jejak baik buat dunia gitu, buat kemanusiaan, buat alam, buat negara, buat agama, buat masyarakat, buat semuanya. Nah gimana? Nah kalau tidak di pemerintahan, jejak itu berarti yang paling mungkin itu adalah di keguruan, di mana saya berinteraksi dengan orang-orang yang akan berjuang di masa depan. Ya, saya titipin jejak-jejak gagasan, ide, pikiran saya itu ke situ. Gitu. Oke.
So far selama Pak Guru Gemul menjadi guru, udah berapa sekolah yang pernah Pak Guru ajarin? Katanya Pak Guru dulu pernah ngajar di sekolah Kristen juga pernah, di sekolah Islam juga pernah. Iya. Iya, terus kan kata mulut Pak Guru katanya sekolah Kristen lebih baik ya? Ya, untuk akademis ya. Oke. Untuk finansial enggak. Loh, bukannya justru paling lebih gede? Apanya? Kalau sekolah Kristen kan secara finansial lebih oke dong. Iya, maksudnya membebani kepada siswa kan siswa-siswa kita itu jadi pendidikan itu dari tidak menjadi bisa gitu kan. Oke. Misalkan dari tidak mampu menjadi mampu. Nah, kalau misalkan SPP-nya udah mahal, dari mampu menjadi lebih mampu kan itu sebenarnya esensi pendidikan di situnya berkurang. Yeah. Nilai esensi pendidikan di situnya berkurang gitu. Karena yang seharusnya itu adalah dari anak yang nggak punya penghasilan, dari orang tua yang nggak punya penghasilan sehingga menghasilkan anak yang memiliki penghasilan luar biasa gitu. Tapi kalau sekolah sejak awalnya sudah sangat mahal, berarti dari anak yang berkemampuan secara finansial menjadi lebih berkemampuan atau sama berkemampuan secara finansial. Berarti dalam hal itu stuck kan? Dalam hal itu nggak ini gitu. Ya bukan berarti itu lebih jelek, cuman karakteristiknya aja yang berbeda gitu. Tapi saya udah ngajar di macam-macam, saya pesantren pernah. Di sekolah Islam, di sekolah Kristen, di sekolah Chinese, Buddhis yang kayak gitu, udah semua. Semua keagamaan Pak Guru udah pernah ngajar di situ ya? Iya. Iya kan, dari yang Kristen pernah, Buddhis pernah, Islam. Sekarang saya mau tanya nih Pak Guru, kenapa sih sekarang masih ada orang yang tidak memilih untuk beragama dalam arti ateis menurut pandangan Pak Guru? Ya emang kenapa dengan itu? Dari dulu juga orang ateis itu banyak. Jadi sebenarnya ateis itu secara definitif tidak ada. Jadi tidak bisa dijelaskan secara definitif. Karena gini, kan yang dimaksud dengan ateis itu, A itu tidak, teis itu ya Tuhan lah ya. Terjemahan paling sederhananya adalah Tuhan. Tapi apa yang dimaksud dengan Tuhan itu kita nggak tahu. Jadi nanya ke Islam konsepnya begini, nanya ke Kristen konsepnya begini, nanya ke Hindu, mau nanya ke Buddha, nanya ke Baha'is, nanya ke agama-agama lokal di Nusantara dan sebagainya, itu mereka itu tidak memiliki pemahaman yang sama. Karena tidak memiliki pemahaman yang sama, maka mereka tidak bisa digolongkan dan tidak bisa diidentifikasi. Karena tidak bisa digolongkan dan tidak bisa diidentifikasi, maka dia tidak masuk ke dalam ranah definisi gitu. Jadi gini Kang, misal ya, apa yang dimaksud dengan mikrofon? Mikrofon itu kita masuk golongannya apa? Ini secara definisi kita main logika yang paling dasar gitu. Nah, mikrofon itu adalah alat elektronik, itu golongannya adalah alat elektronik. Apa yang membuatnya berbeda? Golongannya dia tuh apa? Identitasnya tuh apa? Yang mengeraskan suara begini. Jadi dia bisa didefinisikan karena golongannya termasuk adalah alat elektronik dan bisa digolongkan dia itu pengeras suara. Sudah selesai. Nah, kalau Tuhan, apa yang dimaksud dengan Tuhan? Tuhan adalah gak ada, dia termasuk golongan apa tuh enggak gitu. Jadi kalau manusia humanoid misalkan sama seperti, jadi tergabung dalam super family, ada pongo, ada gorila, ada apa, ya itu bisa digolongkan. Terus identiknya perbedaannya dengan gorila apa bisa dijelaskan. Nah, Tuhan masuk golongan apa kan nggak bisa. Itu konsepsi yang sangat subjektif gitu. Konsepsinya aja subjektif, apalagi kalau misalkan. Nah, kalau misalkan Tuhannya tidak bisa terjelaskan, bagaimana mungkin kita bisa menolaknya? Jadi ateis itu secara definitif tidak bisa, kecuali ateis yang subjektif. Jadi kalau misalkan saya ngaku ateis karena saya tidak percaya ada sesuatu yang mengatur alam semesta secara supranatural. Misalkan kalau seperti itu definitif buat dia itu bisa. Tapi definisi yang lain lagi, kata Buddhis, ya emang kami juga menganggap Tuhan tidak seperti itu, tapi kan kami tetap beragama, tetap bertuhan. Yeah. Walaupun definisinya begitu. Jadi ya karena kita tidak mungkin bisa mendefinisikan tentang Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa mengingkari Tuhan itu. Nah, kan saya akan menghindari anjing. Anjing itu apa? Ya nggak tahu, pokoknya saya menghindari anjing gitu. Jadi pas digigit anjing pun, wah saya tetap belum menemukan anjing. Kan nggak bisa gitu kan. Jadi secara prinsip, secara definisi general kita tidak bisa menjadi ateis. Begitulah. Tapi kalau misalkan ada orang yang saya tidak percaya atas hal-hal yang supranatural dan sebagainya, ya itu silahkan, ayo kita berdialektika kalau misalkan mau gitu. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa, karena itu kan keputusan pribadi kan. Iya. Karena kan sampai sekarang bisa dibilang agama yang diakui ada 5 sama 6 kali ya sekarang ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Tapi kayak kita kalau melihat kayak di masyarakat kayaknya kalau kita nyebut agama kita ateis kayaknya masih dianggap sebelah mata. Iya nggak sih menurut Pak Guru gimana?
Ya, banyak yang pada akhirnya seperti bukan sebelah mata, malah dilihat dari 4 mata sekaligus. Iya. Jadi justru malah kalau agamanya apa? Kristen, oh. Iya. Agamanya apa? Hindu, oh. Tapi kalau ateis iya malah jadi kan? 4. Iya. Iya. Ya, tapi ya itu mah sebenarnya adalah urusan pribadi masing-masing gitu ya, Iya. penilaian masing-masing karena memang setiap orang juga punya pandangan yang masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan mau mendemonstrasikan idenya tentang kenapa saya ateis dalam tanda kutip, kenapa saya beragama dan sebagainya, mungkin itu bisa memberikan pencerahan atau diskusi, bahan wacana kepada orang lain. Mungkin kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi kesadaran dari itu gitu. Oke. Ya agak jadi masalah sih. Oke. Oke, lanjut. Apa? Oh udah. Oke, Pak Guru. Tadi aku ada pertanyaan dari teman-teman aku. Jadi kata teman aku bilang, tolong tanya Pak Guru. Pak Guru itu kalau kita lihat di semua kontennya, rata-rata Pak Guru semua pengetahuannya tahu. Mau tentang pengetahuan masa lalu, masa depan, agama, semua tahu. Pak Guru itu emang tahu itu semua karena hobi baca buku katanya sejak kecil atau apa? Atau dari mana Pak Guru? Kalau kayak aku jujur ya, aku kayak kalau matematika sama itu aku paham kan, aku dulu jurusan sarjana matematika. Tapi kalau tanya tentang sejarah, geografi aku nggak bisa. Kalau lihat Pak Guru semua tahu. Enggak, gini nih, pengetahuan kita itu sebenarnya berlandaskan kepada emosi dan nafsu kita. Pada emosi, maka kecerdasan yang utama itu adalah kecerdasan emosional, bukan kecerdasan intelektual. Jadi gini, saya ingin saya ingin pintar dalam sejarah misalkan. Bagaimana caranya saya agar pintar dalam sejarah? Adalah saya belajar sejarah. Siapa orang yang mau untuk belajar sejarah? Mau tidak mau itu adalah urusan emosi, bukan urusan intelektual. Jadi kalau misalkan ada orang yang cerdas secara sejarah karena dia berminat dalam konteks pelajaran sejarah, bukan gara-gara dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak dari sejarah. Karena mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah ada setelah dia berkehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam sejarah. Kehendak untuk mendapatkan itu adalah masalah emosional. Jadi bukan masalah intelektual. Nah, kalau misalkan saya sekarang bahas geografi, bahas sejarah, bahas sains, bahas social science, bahas kontroversi, bahas ya hal yang semacam itu gitu. Saya bisa mendapatkannya akses sekarang itu tanpa batas sekarang. Bukan tanpa batas, tapi bahkan istilahnya pun kan adalah Google. Google itu dari kata Google itu kan, yang tanpa batas itu. Jadi saya bisa mendapatkan itu dan itu bukan sesuatu yang mengherankan, bukan sesuatu yang aneh. Semua informasi-informasi yang dikumpulkan oleh para ilmuwan sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang bisa kita akses di Google. Tulisan-tulisan Mesir kuno yang paling tidak kita pahami itu sudah disimpan di Google, sudah ada di arsip, sudah ada di mana-mana, kita bisa mengaksesnya. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya bukan pengetahuan itu, yang kita butuhkan adalah hasrat atau keinginan untuk mendapatkan itu. Jadi masalahnya bukan saya pinter-pinter amat, tapi karena saya pengen aja. Ya, kepengenan itu, hasrat itulah yang menentukan kan agar kita mengetahui atau tidak. Oke. Jadi kalau misalkan Akang dengar lagu, tiba-tiba langsung hafal. Ada lagu yang lain, bukan hanya langsung dihafal, langsung dibuang. Nggak seru nih, dibuang aja terus. Kita nggak hafal selamanya. Ada yang seperti itu kan? Ada. Nah, itu intelektual atau emosional. Itu emosional yang mengambil keputusannya. Makanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang juga ke arah emosi, bukan ke arah kebutuhan-kebutuhan intelektual. Otak kita itu adalah otak biologis yang memikirkan segala sesuatu itu ya berhubungan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan untuk bisa mempertahankan hidup dan mempertahankan spesies. Sesimpel itu. Oke. Pak Guru, pelajaran yang paling nggak suka apa? Pelajaran paling nggak suka? Apa ya? Kayaknya kan kalau kita semua pelajaran kayaknya Pak Guru kalau lihat dari ini semua kalau ditanyain apapun dia bisa loh. Ada yang nggak suka? Apa ya? Matematika saya suka, tapi kalau rumusnya saya nggak suka. Fisika kimia saya suka. Kimia suka. Apa ya yang nggak suka ya? Ini sentimen nih gara-gara ngeliat ini nih. Itu pertanyaannya langsung nancep. Langsung nembak, sakit hati loh. Menusuk jantungku. Irfan namanya Pak. Nggak ada tapi. Kalau itu nggak dipecat saya somasi. Enggak lah. Olahraga saya sekarang memang apa ya? Ya itu karena emosi, karena nafsu saya tidak bisa mengontrol itu. Jadi saya susah untuk berolahraga. Tapi saya seneng, misalkan tayangan-tayangan, tampilan-tampilan olahraga, balap-balap, berantem-beranteman, main bola, itu saya suka nyimak sampai sekarang juga.
Oke. Jadi kemarin si Halan dapat penghargaan apa segala rupa, saya tuh masih nonton di situ gitu. Kalau olahraga ya, tapi kalau yang tadi itu mempraktekkan olahraga 111 kilo. Masalah 111 kilo Pak Guru. Iya. Ada beda niatin mau diet, jangan nanti rezekinya hilang. Kenapa? Nanti namanya nggak guru gembul lagi. Nggak, gembul tuh sebenarnya banyak makan, bukan gendut. Oke. Sebenarnya Tapi ngasih nama guru gembul siapa sih Pak Guru? Saya. Oh ngasih nama sendiri. Iya. Nama asli siapa? Siapa ya? Ada sih tebak-tebakan di internet, banyak yang beredar nama saya gitu. Tapi ya ada yang salah, ada yang lebih salah gitu. Tapi kenapa Pak Guru merahasiakan namanya dari Pak Guru Gembul sendiri? Saya pengen hidup normal sih prinsipnya mah. Jadi saya tahu bahwa saya memprediksi dulu bahwa apa yang saya sampaikan itu akan dikenal orang. Jadi waktu viewer saya itu masih 100 sehari. Kan dulu tuh targetnya 100 sehari. 100 aja. Jadi dulu 100 ribu apa 100? 100. Oke. Jadi target ngobrol sama istri. Sekarang bikin video tuh 1 jam 20 viewersnya itu udah bagus, sehari 100. Oke. Itu target. Nah, tapi kita tuh bagaimanapun percaya bahwa di masa depan saya tuh pasti dikenal, saya tuh pasti. Dan ketika saya dikenal, saya nggak mau star syndrome, nggak mau akhirnya semuanya berubah, nggak mau jadi sombong-sombongan jauh sama teman-teman dan sebagainya gitu. Jadi makanya saya gunakan identitas ini untuk alter ego gitu. Jadi ketika saya di sini saya dengan status dan peran sebagai begini, dan ketika saya di rumah biasa aja ya seperti itu. Ini juga alasan lain selain soal keamanan gitu. Kan ada beberapa ancaman pembunuhan ya, ancaman ya segala rupa yang kayak Pak gitu. Guru udah pernah ya alhamdulillah ancaman selama ada. Okay. Ada ya, banyak lah kalau misalkan seperti itu. Dulu itu cukup mengganggu, apalagi mengganggu istri saya ya, karena istri saya yang megang, jadi sempat juga takut. Tapi sekarang kan dikasih ke manajer, jadi manajernya aja yang dihujat. Okay. Saya nggak ngerasa apa-apa gitu, dia aja yang dapat. Nanti pasti nama podcast tadi. Podcast kan di belakang layar. Kenapa akhirnya Pak Guru memilih untuk menjadi menghadirkan seorang manajer untuk karirnya seorang Pak Guru Gembul? Disaranin sama Pak Deddy Kobisa. Jadi Corbuzier. Ya itu. Orang Sunda tuh susah ngeja Prancis gitu. Yang katanya diundang sama Pak Guru sampai 1,5 tahun ya, Mas Deddy Corbuzier ya? Iya, karena saya nggak ngerti medsos gitu. Jadi saya nggak ngerti medsos dan nggak punya medsos, dipegangnya sama orang lain. Saya nggak ngerti, nggak bisa ngontrol, nggak bisa apa-apa. Kadang kalau misalkan di komentar YouTube juga yang ngebales bukan saya tapi istri saya ya dulu ya pernah seperti itu, karena saya tuh nggak ngerti hal-hal medsos itu tuh benar-benar nggak paham gitu. Nah jadi ya apa tadi pertanyaannya? Oh iya, Pak Deddy manajer. Ini ada manajer sih. Boleh frame nggak? Oh nggak boleh katanya. Rahasia soalnya. Oke. Manajer saya Cina. Sama sama saya. Iya gitu. Ya dulu sama Pak Deddy ya akhirnya setelah, jadi dulu tuh saya ketemu sama Pak Denny, diajak terus ngobrol. Denny Darko. Jangan saya itu. Iya itu. Terus saya tuh disuruh pansos. Saya nggak ngerti pansos gimana. Terus dulu tuh pas ada pesulap merah yang lagi rame-ramenya lagi berantem sama Gus Samsudin. Iya. Ada sini juga nih dia. Nah, ya udah suruh pansos ke situ. Ya udah itu langsung viewers naik. Gak lama kemudian terus sama Pak Denny Darko cek itu media sosial. Pas dicek ternyata ada Pak Deddy Corbuzier 1,5 tahun yang lalu. Aduh, keringetan. Dan pas ketemu sama Pak Deddy terus sama Pak Deddy ya bagaimanapun nggak bisa senaif sebelumnya lah. Sekarang kehidupannya udah berbeda. Saya nggak bisa terus-terusan menjadi seperti ini. Jadi tolong cari aja ini manajer, nomor kontak kasihin ke dia biar bisa hidup secara lebih normal gitu. Jadi beban-beban sebagai orang yang dikenal itu kasihin aja ke orang yang rela berkorban untuk itu. Nah, saya bisa fokus ke konten. Nah, disaranin begitu ya. Awalnya saya tuh nolak, saya tuh pengen tetap naif gitu. Pengen tetap saya gini lah tapi ternyata kan nggak mungkin handle semua. Nggak mungkin ke handle semua, apalagi saya tuh pikunnya luar biasa. Jadi akhirnya ada orang yang bersedia mengorbankan waktunya untuk saya, itu saya sebenarnya sangat terharu gitu. Cuman karena orangnya ada di depan saya, jadi saya nggak butuh banget sih sama dia gitu. Pura-pura aja gitu. Ya gitulah ceritanya. Tapi ngerasa Pak Guru dengan sekarang bisa dibilang sekarang statusnya masuk galangan selebritas dong dengan adanya seorang manajer. Kalau nggak, saya mau nanya sama Pak Guru. Menurut Pak Guru, selebritas menurut Pak Guru itu seperti apa?
Ya, secara harafiah selebritas itu adalah orang yang suka berselebrasi. Secara harafiah dia yang merayakan kehidupannya dan merayakan sukacitanya, itu maka nama selebriti. Jadi selebriti itu bisa dilihat sama orang, dipantau sama orang karena kemegahannya, karena kemewahannya, karena kontribusinya, karena sesuatu yang luar biasa yang dia berikan kepada masyarakat, karena penghiburannya kepada masyarakat. Secara harafiah selebriti itu kan seperti itu. Okay. Apakah saya termasuk itu? Saya ngerasa bebannya saya dapat, tapi apakah saya bahagia dari situ? Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Jadi maksudnya banyak orang yang ketika jadi selebriti, weh keren gitu. Saya berpikir justru malah gak keren-keren amat, biasa aja gitu. Justru ya yang tadi itu justru saya pengen lebih dikenal sama orang, iya. Saya pengen orang lain lebih memahami saya, iya. Tapi bukan saya sebagai pribadi. Okay. Saya sebagai gagasan, sebagai ide. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah memetika dalam ide, bukan wajah saya, tampilan saya, identitas saya yang semacam itu fana lah. Atau setidaknya itu berumur pendek. Saya juga nggak tahu umurnya sampai berapa lama. Tapi kan ya setidaknya tadi itu ide, gagasan, pemikiran saya itu bisa diterima, direspon sama orang lain dan memberikan kontribusi buat peradaban. Oke. Kalau aku lihat Pak Guru sekarang, menurut kacamataku sebagai orang manajer artis ya. Nggak pakai kacamata. Lucu loh dia. Menurut pandangan aku sebagai seorang manajer artis, Pak Guru untuk saat ini bisa disebut sebagai influencer. Karena apa? Pak Guru ini menurut aku ini sangat menginfluence orang-orang kita. Karena menurut aku bisa disebut juga sebagai selebriti. Selebriti itu adalah kan public figure. Karena Pak Guru ini bisa memberi contoh kepada masyarakat. Menurut aku the real celebrity public figure sesungguhnya adalah seorang Pak Guru Gembul. Karena bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Karena kita sebagai public figure kan harus memberikan contoh yang baik buat masyarakat. Dan menurut aku Pak Guru ini bakal bisa menjadi sosok yang di dunia entertainment akan menjadi sosok yang besar. Asalkan di-manage dengan baik. Karena menurut aku belum ada sosok pendidikan yang menjadi influencer yang memang bisa menjadi contoh buat orang kita generasi Z nih. Sekarang ini tim aku nih masih pada generasi Z yang mengidekan Pak Guru Gembul sampai ke sini loh. Gitu karena menurut dia penyampaian Pak Guru ini bisa masuk ke mereka, bisa juga masuk ke sampai yang aku lihat pernah juga sama Rocky Gerung ya. Iya, gitu. Itu pun sampai ke golongan Z, sampai golongan yang mereka pun bisa masuk gitu loh. Jadi itu langka loh. Saya malam teleponan sama Rocky Gerung ketawa-ketawa dia. Kenapa? Enggak, kan kesandung kasus kan. Jadi saya karena kesandung kasus, jadi saya nggak berani ngontak dia. Saya ngontaknya ke manajernya, ke sponsornya gitu lah. Ya, saya terkait dengan kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu mah urusan yang lain. Tapi secara pribadi gitu, sebagai orang yang saling kenal, ya saya doakan yang terbaik gitulah. Saya cuma ngomong kayak gitu. Nah, tapi langsung ditelepon, wah, ya kayak gitulah. Ya semuanya berjalan baik-baik saja, nggak usah jaga jarak lagi apa segala rupa ya kayak gitu. Ya itu dengan Rocky Gerung aja curhat aja itu gimana sihnya. Ya maksudnya kalau saya memang pada akhirnya dikenal oleh masyarakat itu, jadi ide dan pembaharuan itu sebenarnya di Indonesia itu susah. Susah tuh maksudnya gini. Waktu saya berbicara di depan mahasiswa, selalu ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kita sebagai agent of change, gimana caranya untuk begini dan begitu? Gitu. Pernah jadi mahasiswa gitu, diomongin gitu nggak sih, agent of change gitu apa? Coba saya kuliah belum ada. Enggak, itu justru sebaliknya. Saya tuh waktu kuliah dulu diajarin hal yang semacam itu sama senior, sekarang masih diajarin. Waktu kemarin saya ngelihat ospek, ternyata masih sama aja, pakai baju putih, dibaris-barisin sama kakak tingkat gitu kan, masih di ospek ya, walaupun sekarang tidak sekasar dulu gitu. Cuman maksud saya, kalau memang mahasiswa itu adalah agen perubahan, kenapa selama 20 tahun masih stuck di situ gitu? Cara pengkaderannya masih seperti itu, ke kakak kelas harus ada feodal-feodalnya, minta tanda tangan, minta nanya alamat apa segala rupa, ngobrol, ngasih kembang, ngasih coklat apa segala rupa kepada kakak tingkatnya. Gimana ceritanya agen of change yang katanya di Indonesia itu menumbangkan pemerintahan sampai 2 kali itu ternyata tidak bergerak sama sekali gitu. Dan ketika dilihat memang kebanyakan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia itu diinisiasi oleh asing, bukan oleh kita. Kita melihat sekarang ada perubahan-perubahan, ada jalan tol baru, ada infrastruktur baru, ada kereta baru yang lebih canggih, ada pesawat baru, ada bandara baru dan sebagainya. Tapi itu semuanya adalah tuntutan asing. Dikerjain juga sama asing atau dengan bantuan asing dan sebagainya. Inisiasi dari diri kita sendiri itu sedikit sekali, kebanyakan di antara kita. Jadi ketika saya misalkan menyampaikan gagasan yang sebenarnya namanya juga gagasan itu ya biasa-biasa aja, setiap orang itu progres.
berkembang otaknya gitu kan. Apa yang saya katakan 10 tahun yang lalu dengan apa yang saya katakan sekarang itu bertransformasi, berubah namanya juga. Nah tapi di kita itu lebih fokus pada jadi pelajaran itu, pendidikan itu, hormati pada orang tua. Jadi pendidikan bahkan jangan sampai mengkritik orang tua. Siapa kamu? Idenya masih kayak gitu. Tuh lihat itu ilmuwan zaman dulu udah gini. Kamu siapa? Jadi dibandingin dengan masa lalu. Jadi hal yang bersifat progresif itu agak di Indonesia itu agak apa ya? Agak dikecam gitu. Ya. Makanya sebenarnya itu tantangan sekaligus peluang saya itu adalah di situ. Mari kita sama-sama untuk berpikir secara lebih mandiri, berpikir secara lebih intelektual gitu. Jangan terkungkung pada apa yang sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Tapi kita hargai nenek moyang kita itu dengan cara melampauinya. Hargai guru-guru kita di masa lalu itu dengan cara mengungguli pengetahuannya, mengungguli penelitian-penelitiannya. Jadi kalau misalkan dulu penelitiannya sudah begitu, jangan kemudian disakralkan, dianggap hebat. Oh, orang ulama zaman dulu, orang zaman dulu, ilmuwan zaman dulu, raja zaman dulu, sakti apa segala rupa, kemudian kita sakralkan, itu enggak. Kita cari nilai-nilai terbaik dari generasi mereka, kemudian kita laksanakan di zaman sekarang untuk kita perbaharui dan kita kembangkan karena kita hidup di zaman ini untuk memperbaharui masa depan. Gitu kan? Tapi Pak Guru gini nih, ini pas banget pertanyaan ini. Aku ngelihat Pak Guru, anak zaman sekarang itu beda sama kita zaman dulu. Aku termasuk anak zaman dulu ya, karena umur aku udah kepala 3 juga. Jadi kalau dulu kita dikasih tahu sama orang tua, bilang jangan, pasti kita agak sungkan. Anak zaman sekarang makin dibilang jangan, dia harus coba dulu sampai dia sakit, baru dibilang oh ternyata sakit. Kenapa itu Pak Guru kira-kira? Ya, kita mendapat dulu informasi itu kan dimonopoli oleh orang tua kita. Maksimal banget dimonopolinya sama televisi. Yang televisi itu hanya berapa channel gitu di zaman kita waktu kecil tuh. Nah, karena itu maka ya kita terbatas pengetahuannya, gagasannya, idenya dari apa yang disampaikan. Jadi gini, dari mana cara kita berpikir? Dari memori-memori, dari pengalaman-pengalaman yang ada. Dari mana pengalaman-pengalaman itu? Melalui sistem indrawi. Dari mana sistem indrawi itu? Nah, sistem indrawi itu bukan hanya yang kita lihat, tetapi yang disampaikan oleh wartawan, yang ditayangkan di televisi, yang disampaikan secara sosialisasi oleh orang tua dan guru kita. Kan begitu. Nah, maka itulah yang kemudian masuk ke dalam gagasan pikiran kita. Jadi pikiran kita itu adalah akumulasi dari nilai-nilai orang tua, nilai-nilai guru, dari televisi, dari teman-teman, dari lingkungan dan sebagainya. Begitu. Nah, ngebentuklah diri kita yang sekarang. Tetapi anak-anak kita zaman sekarang jauh lebih luas. Mereka punya kelebihan dan kekurangan sekaligus, yaitu mereka berhak dan bisa memilih siapa yang mempengaruhi mereka. Kita dimonopoli, yang mempengaruhi kita itu adalah pihak-pihak tertentu yang tadi disebutkan. Mereka sekarang mau dipengaruhinya oleh band-band Korea bisa, mereka dipengaruhi oleh film-film Jepang bisa, mereka dipengaruhi oleh orang-orang Amerika Serikat bisa, mereka dipengaruhi oleh game-game yang mereka mainkan bisa. Jadi mereka memilih sendiri siapa yang mempengaruhi mereka. Itulah yang pada akhirnya siapa orang tua saya kok berani nuntut kayak gini gitu. Oke. Mungkin karena pengaruh media sosial yang semakin kencang juga ya Pak Guru ya, membuat mereka seperti itu ya. Iya. Media sosial itu membuat akumulasi pengetahuan dan pemahaman kita sekaligus kesadaran kita itu menumpuk dan sekarang relatif tidak terkendali. Sekarang itu bahkan negara Amerika Serikat yang paling superpower sekalipun kacau di media sosialnya. Mereka itu bahkan sepanjang sejarah mungkin hanya presiden kemarin itu yang gara-gara media sosial dihancur leburkan gitu. Itu kan gara-gara medsos kan. Selama Pak Guru jadi guru, murid yang ternakal yang pernah Pak Guru hadapi seperti apa nakalnya? Murid selama jadi guru? Selama jadi guru. Nakal itu sampai ngapain? Apa ya? Gak ada yang luar biasa aja sih. Yang ngelawan guru, yang berantem sama guru, yang berantem sama saya itu ada. Tapi ada? Ya, dipukulin Pak Guru? Pukul-pukulan. Serius? Duel. Serius sama Pak Guru? Serius duel. Gara-gara apa biasanya tuh kalau anaknya murid-murid zaman sekarang muridnya Pak Guru? Jadi dulu saya bikin simulasi, simulasi ujian nasional di zaman dulu tuh, simulasi ujian nasional. Saya bilang kita latihan dulu supaya jangan ke air dulu, jangan apa, ya sama seperti aturan zaman dulu kalau ujian nasional. Seperti itu, semuanya udah setuju. Nah tapi tiba-tiba dia di tengah jalan baru duduk aja, dia baru pulang dari kantin, terus Pak mau ke belakang, saya bilang kenapa nggak dari tadi? Iya Pak, pokoknya ya gini. Saya bilang duduk aja. Dia marah. Ketika saya nengok ke belakang tuh dia angkat kursi, gitu. Serius? Tapi nggak digebukin, cuman baru mau.
cuman untuk menunjukkan kepada teman-temannya gitu. Saya tuh mau gini gitu. Nah ya terus dulu tuh kemudian ada pelajaran olahraga. Ya, pelajaran olahraganya tuh diisi sama saya. Saya juga guru olahraga juga walaupun. Guru olahraga loh. Dulu. Sekarang bentuknya buntet gini. Nah saya tuh ini. Yuk kita teknik-teknik bela diri MMA gitu. Nah, sok Pak urusan yang kemarin di sini aja yuk. Oh iya. Anak tadi. Iya. Ya udah. Ya akhirnya dia harus dipijit dan diurut. Dianya kalah sama Pak Guru. Kalah dan ada Patah tulang bukan cedera. enggak cuman ya harus diurut lah sedikit. Oke. Tapi beliau sekarang udah baik-baik aja, udah jadi security. Jadi security Iya. mungkin karena memang mentalnya tuh nggak Mental. pukulin orang ya. Iya, tapi ya dinamika lah, dinamika sebagai guru. Kita juga misalkan lihat kan di televisi, di berita di mana guru sekarang ada yang dipersekusi kan. Iya. Ada yang misalkan melakukan ya pokoknya banyak mengalami ini itu. Ya sebagai guru sih, guru di zaman peralihan. Zaman peralihan tuh maksudnya kita guru tuh dipandang sebagai peran. Sekarang kita guru tuh dipandang sebagai status. Karena itu kan ada peralihannya dan peralihan itu menghasilkan banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Iya. Guru tuh dulu tuh peran. Jadi siapapun yang memberikan pengajaran dia harus dihormati. Iya. Siapapun. Mau di kelas mau tidak, kalau dia mengajarkan pencerahan kepada kita, mengajarkan pengetahuan dan sebagainya, maka dia jadi guru. Nah sekarang guru itu jadi profesi, maka yang dilihat itu bukan perannya. Walaupun dia nggak ngedidik, walaupun dia ngedidik dengan cara yang buruk, kalau dia mengajar di sekolah dia disebut sebagai guru karena sekarang berpikirnya itu adalah status, bukan peran. Karena aku ngerasa waktu zaman aku sekolah, ketika kita pulang nih, kita tahu kita dipukul sama guru kita makin dimarahin sama orang tua kita. Iya. Tapi sekarang kita dipukul sama guru, orang tuanya pasti ngelapor ke polisi. Iya. Iya kan Pak Guru? Iya. Sekarang inilah kita tuh masih ada dalam adaptasi. Justru adaptasi kita tuh terlalu lambat sebenarnya. Bahkan ke guru tuh kan yang paling penting yang tadi itu. Guru tuh yang paling penting itu adalah guru yang inspiratif. Yang paling itu bukan guru yang menyampaikan materi, bukan. Menyampaikan materi itu kan yang tadi itu belum tentu materinya relevan buat kehidupan kita. Belum tentu materi yang kita ketahui ternyata berdampak besar buat masa depan kita kan belum tentu juga. Pertanyaan kepada subscriber YouTube Business Entertainment buat ngasih pertanyaan ke Pak Guru. Ternyata banyak banget Pak Guru yang mau nitip pertanyaan, boleh bantu dijawab? Coba. Jadi banyak nitip pertanyaan buat ke Guru Gembul. Pas kemarin aku open Q&A dan kita langsung tanya langsung ya ke Pak Guru Gembul ya. Ini yang bisa dijawab, kayak bisa semua dijawab dari Pak Guru. Waduh. Langsung dijawab. Pertanyaan dari Rip 25. Hari prip. Apa buku terakhir kali yang Pak Guru Gembul baca di minggu ini? Arab pra-Islam. Buku apa itu Pak Guru? Sejarah Arab pra-Islam, buku tebal segi. Pak Guru koleksi buku ada berapa banyak sih di rumah? Dikit sekarang mah. Berapa totalnya? Sedikit ya Pak Guru? Dikit 500. Enggak sampai sekarang tuh dikit banget asli. Oke. Sekarang saya tuh punya distributor buku yang nyuplai buku yang saya mau gitu. Ya itu aja. Buku dulu koleksi buku dulu hilang kan semuanya. Jadi tinggal dikit banget. Oke. Pak Guru sejak SMP kayaknya. Tapi sejak SD juga orang tua saya tuh udah ngajarin saya baca gitu. Tapi bacanya ya novel terus. Saya waktu kelas 1 saya dikasih buku untuk kelas 5 SD, ingat IPA itu, ilmu pengetahuan alam. Saya tuh bertanya-tanya waktu kelas 1, susah amat ini buku, emang orang bisa ngerti kayak gini gitu. Tapi setelah saya kelas 5 SD, oh saya ngerti loh. Jadi maksudnya itu membangun kesadaran saya bahwa ngerti nggak ngerti itu ya ternyata ada prosesnya gitu. Dulu waktu saya kecil nggak ngerti, sekarang udah gede ada ya akhirnya itu juga ketika saya sekarang mengajar saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan selesaikan target untuk membuat anak menjadi bisa tuh semester ini minggu ini ulangan nanti harus bagus ya nggak ada target seperti itu. Target itu adalah urusan Tuhan, urusan dirinya sendiri. Saya nggak pasang target karena memang manusia itu berproses. Oke, luar biasa jawabannya Pak Guru Gembul. Oke, next ya. Dari Mulyana. Tutorial mengubah rasa sedih menjadi rasa vanila. Gimana tuh Pak Guru? Rasa sedih jadi rasa vanila. Dari Pak Guru Gembul. Sedih itu kualitas hati, vanila itu kualitas lidah. Jadi kalau misalkan mau mengubah, pindahkan lidahnya ke dalam hati. Oke. Bisa.
Udah ya. Udah gitu aja jawabannya. Ya Oke. kalau misalkan pertanyaannya begitu ya jawabannya begitu. Oke, nanti kita challenge sih Pak Guru Gembul di dapur mabar buat masak ya di sini dapur mabar. Teman, apakah rasa masakannya Guru Gembul serasa vanilla? Siapa ya Pak Guru ya? Ayo. Kita challenge di sini ya di dapur mabar ya. Iya, iya. Siap. Dari Toyeng S, Pak Guru, apakah yang dimaksud dengan lapisan langit itu adalah dimensi? Kalau dalam sains lapisan itu sebenarnya bukan lapisan langit tapi lapisan atmosfer kan. Troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, udah disebut ya. Ya pokoknya mah yang 7 itu. Termosfer, eksosfer dan lain sebagainya, di tengah-tengahnya ada ionosfer. Ya, kalau misalkan lapisan menurut itu ya 7 begitu. Tapi kalau misalkan yang dimaksud dengan lapisan langit itu adalah seperti yang diajarkan oleh agama-agama bahwa langit itu ada sekian lapis, 7 lapis, ya itu bisa kita tafsirkan beraneka ragam. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah lapisan pertama itu adalah bumi, lapisan kedua tata surya, lapisan ketiga adalah galaksi, lapisan keempat itu dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tafsiran-tafsiran. Tapi sepenuhnya itu baru berupa tafsiran karena literalnya itu adalah lapisan langit dan kita bisa menerjemahkan dengan berbagai pendekatan gitu. Jadi nggak ada jawaban yang absolut gitu. Tapi 2025 ada alien itu ada Pak Guru. Iya. Di podcast saya enggak ini. Ada alien. Bukan 2025 ada alien, 2025 ada kemungkinan ilmuwan-ilmuwan kita memperkenalkan kepada kita sosok alien. Gimana sih sosok alien sih Pak Guru? Kayak di film-film itu. Bisa jadi, kan kita juga belum tahu 2025. Bisa jadi itu aliennya yang dimaksud itu adalah makhluk renik kecil apa gitu kan. Bisa juga salah seorang di antara kita di sini selama ini adalah alien yang menyamar sebagai manusia gitu kan. Jangan-jangan anak ini semua Kan kita nggak ada yang tahu di sini, mungkin aja alien di sini. Kan di sini nggak semuanya tes DNA kan, dan tes DNA-nya juga nggak semua bisa dipublikasikan kan. Jadi bisa aja tuh di sini tuh ada alien-alien yang sedang menyamar. Wih, anak gue nih. Oke, dari Hub 10. Bagaimana pendapat Guru Gembul? Ada yang bilang nggak percaya jurik sama dengan nggak percaya Tuhan. Ya beda lah. Jadi kalau misalkan kita nggak percaya hantu terus kan gini nih, hantu itu secara definitif itu adalah roh orang yang sudah meninggal. Itu definisinya ya. Roh orang yang sudah meninggal yang entah karena satu hal dia terindra oleh manusia. Itu hantu tuh. Nah, jadi kalau misalkan tidak percaya pada itu, masing-masing agama punya pahamannya masing-masing. Ada yang mengatakan itu tidak mungkin, ada yang mengatakan mungkin dan sebagainya. Jadi itu tergantung pada agamanya masing-masing. Kalau misalkan agamanya Islam tidak percaya pada hantu berarti ya belum tentu. Yang orang-orang Islam juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari makhluk gaib sehingga bisa saja melihatnya. Itu balik lagi ke tafsiran. Banyak orang yang berpikir begini dan begitu. Ya gak jadi masalah karena itu adalah tafsiran logika setiap orang gitu dalam memahami teks-teks kitab suci gitu. Oke. Percaya hantu nggak? Percaya sih saya pasti kan hantu ada. Cuma ada hantu, tapi selama nggak ganggu kita ya nggak apa-apa lah, bodo amat ya nggak sih Pak Guru? Katanya di rumah saya aja ada hantunya cewek. Serius? Iya. Tapi kemarin Frisley yang habis dari podcast ini kan, Frisley Herlin. Terus dia bilang di sini ada hantunya. Katanya bajunya merah. Ya udah kita nanak pada nggak ada yang takut ya. Oh, iya. Oke. Pak Guru bisa komedi juga loh. Besok jualin. Itu, ini ada manajernya. Itu tadi kagetnya lucu loh. Harusnya di kamera. Dia lucu tuh tadi ya. Oke, dari dia kalau dia emang penakut, dia nonton horor dia takut. Oh gitu. Pak Guru takut hantu nggak? Nggak. Saya aja kenalan. Pernah ada hantu ketemu sama saya dia kesurupan. Serius? Kesurupan saya. Oke, dari Iqpo PTN, Guru, saya mau nanya, apakah salah kalau kita selalu atau terus-menerus berpikir kritis? Soalnya saya sering. Salah nggak? Enggak. Jadi pikiran itu bebas, pikiran itu mandiri, pikiran itu kita tuh gak ada beban sama sekali. Yang dipermasalahkan itu adalah tindakan. Nah kalau saya menyampaikan gagasan, pikiran saya itu kan tindakan. Nah itu yang jadi masalahnya. Kalau pikiran kita tuh nggak ada yang bisa menghakimi orang itu adalah pikiran kita sendiri. Misalkan Akang ngaku beragama, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya sebenarnya saya nggak percaya Tuhan sama sekali gitu. Kan nggak jadi masalah kecuali sampai Akang bertindak atas hal itu. Misalkan menyampaikan pada pihak lain atau mengintimidasi pihak lain untuk melakukan sama seperti memikirkan seperti yang Akang pikirkan, itu kan hal yang lain. Jadi kalau misalkan mau masih dalam pikiran, ya bebas. Kita nggak ada hukum dalam hal pikiran. Iya kan? Iya, udah silakan aja. Setuju sih. Oke. Dari Ade Pipo, Pak Guru siapa Presiden Indonesia 2024?
Pilihannya Pak Guru. Wah, ini pertanyaannya nih. Pilihan saya atau yang saya prediksi bakal menang? Prediksi kali maksudnya ya. Yang prediksi lah menurut Pak Guru. Kalau kan pilihan Pak Guru nggak boleh disebut kan? Apa boleh? Ya boleh-boleh aja sih. Siapa pilihannya Pak Guru? Ya sampai sejauh ini ya prediksi Pak Prabowo kayaknya. Prabowo menurut Pak Guru. Prediksi Kenapa? saya. Kenapa? Apa ya? Ya ceritanya sih sebenarnya panjang, tetapi kenapa Pak Prabowo yang ini? Jadi masyarakat itu sekarang tidak memiliki figur seperti calon presiden yang sebelumnya. Jadi fenomenalnya itu yang dulu dengan yang sekarang itu kekuatan yang dulu gitu. Jadi bentur-benturan, robek-robekan, hujat-hujatan itu kayaknya juga lebih kuat yang dulu daripada yang sekarang. Nah karena sekarang itu jadi berkurang fanatismenya, berkurang apanya. Jadi ada kemungkinan bahwa orang yang menang itu adalah orang yang tidak memiliki musuh yang benar-benar kuat dan tidak memiliki pendukung yang benar-benar fanatik gitu, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi saya pikir sih Pak Prabowo, saya pikir ya, bukan berarti mendoakan atau bukan berarti menang atau apa. Kalau pilihan saya siapa? Saya tidak memilih figur, sampai sekarang saya belum mengambil sebuah pilihan, tapi saya sih mendambakan sekarang itu adalah seorang presiden yang bertangan besi gitu, dan berkepala baja gitu. Saya berharapnya sih yang begitu. Oke. Siapa itu katanya? Ya bisa siapapun, Pak Anies bisa menjadi seperti itu, Pak Prabowo bisa seperti itu, Pak Ganjar bisa seperti itu. Apapun yang mereka tampilkan sekarang di media massa adalah tampilan yang tidak mungkin mereka pertahankan setelah menjadi presiden kan. Jadi kita nggak pernah tahu. Kalau presiden beda lagi ya Pak Guru. Iya. Ya wis. Oke Pak Guru, pertanyaan dari saya ini yang terakhir. Pak Guru, sekarang Pak Guru udah semakin dikenal sama masyarakat. Pak Guru akankah meninggalkan profesi sebagai guru setelah tahu dunia entertainment ternyata lebih menghasilkan dan lebih dikenal dan lebih dari sebagai seorang guru? Karena kita sama tahu lah untuk secara salary jadi guru, saya juga pernah jadi guru. Sekarang kalau saya ditanya suruh balik jadi guru lagi kayaknya enggak, jawaban saya lebih suka dengan bisnis entertainment walaupun saya senang ngajar. Kalau Pak Guru apa jawabannya? Ya, gaji sebagai guru tuh ya kecil. Jujur loh dia. Tapi saya belum sampai sejauh ini saya tidak mengambil keputusan itu. Saya tidak mau, saya bilang ke manajer kalau misalkan ada yang ngundang saya, ada yang hari ngajar saya tidak boleh diganggu gugat gitu aja. Jadi saya tetap menjadi seorang guru di sekolah yang biasa aja, dengan siswa yang biasa aja, dengan sistem yang biasa aja. Karena yang bagaimanapun saya tuh guru. Dan saya tuh harus untuk bisa ngonten, untuk bisa kenal dunia saya, yaitu dunia pendidikan, adalah saya tetap harus ada di situ. Tentang seberapa besar kontribusi saya di situ itu urusan lain, tapi bahwa saya harus tetap ada di situ untuk mengenali dunia saya, itu meniscayakan saya tetap ada di sekolah. Oke. Jadi seminggu berapa kali ngajar, berapa hari kerja di dunia entertainment? Schedule-nya dalam seminggu itu. Sampai sekarang masih nego-nego dengan ini, karena sampai ini juga saya sampaikan kepada orang-orang, saya mohon maaf ya, itu kata manajer saya itu sekitar 70-80% permintaan dan undangan itu ditolak. Karena udah mentok banget loh, kita diterima ya sama bapak manajer buat mampir ke Space Entertainment, kehormatan. Oh, masa cuma kehormatan doang? Kan cari ini jobnya cepetan, iklan brand ambassador, ini banyak brand nih. Nanti kita nego nih. Ya apa ya? Iya, tapi intinya bukan gara-gara saya bukan gara-gara saya sombong, bukan gara-gara apa. Saya mohon maaf kalau misalkan ada yang tiba-tiba ada yang nolak saya datang ke sana dan sebagainya, itu bukan gara-gara saya sombong atau apa, tapi memang waktunya udah habis sih. Jadi sekarang waktunya untuk sama keluarga, untuk mengajar, untuk bikin konten, untuk masuk dunia yang tadi disebut sebagai dunia selebrita dan sebagainya, itu saya udah habis banget. Nggak ada libur nggak dalam seminggu atau dalam sebulan atau apa? Bisa minta manajer, gue pokoknya dalam seminggu minta libur sehari. Pernah beberapa kali seperti itu, tapi tetap aja ada pertemuan, itu nyebelin banget tuh. Wah, ini manajernya nih. Iya, karena ya itulah. Jadi ya, dan ditambah lagi juga kadang-kadang karena saya pelupa, kadang saya pikun gitu. Jadi si manajernya juga jadi korban gitu. Jadi saya bilang jangan hari ini jangan ya. Tapi hari itu ternyata ada orang teman yang ngoling saya untuk hadir, ya saya hadir. Ya si manajer saya bingung, Pak katanya jangan hari ini. Loh iya ya, saya lupa.
Tapi Pak Guru happy nggak dengan menjalani sekarang profesi sebagai seorang guru dan juga sebagai mau nggak mau di dunia entertainment? Belum. Belum merasakan happy-nya? Belum. Yang saya bilang tadi, ketika jadi selebriti nggak biasa-biasa. Karena saya masih adaptasi. Jadi saya masih tetap mempertahankan pengennya gitu ya, pengen mempertahankan kenaifan saya. Kenaifan saya itu dalam artian bahwa saya tuh gak suka yang jujing-jujing. Gara-gara saya jadi konten kreator, saya makan pertama kali di restoran gitu, di kafe. Saya gak pernah. Jadi saya masuk bioskop aja seumur hidup gak pernah. Gitu. Serius. Saya tuh pengen jadi anak kampung, pengen anak yang menatap langit sepanjang malam gitu sampai ketiduran. Pengen liatin kelinci tumbuh berkembang, pengen bikin eksperimen tentang tanaman kecil-kecilan seperti itu. Yang pengen saya lakukan itu. Saya nggak pengen dikelilingin banyak orang. Saya nggak pengen masuk restoran, bioskop, foto-foto apa segala rupa. Ya kalau ide gagasan saya itu, hayu, saya senang sekali karena saya pengen mempromosikan gagasan. Tapi sebagai pribadi, sebagai saya, kesunyian, kesenyapan, kesendirian itu jauh lebih berharga buat saya. Oke. Jadi untuk saat ini Pak Guru kalau saya suruh memilih meninggalkan dunia guru atau dunia entertainment, tetap memilih untuk menjadi seorang pengajar guru. Iya. Oke, udah pun nanti besok-besok kita ada kontrak iklan yang ratusan juta nominalnya. Wah. Enggak, udah ditolak kan sebelumnya juga. Oke, Pak Guru Gembul, thank you banget. Siap. Untuk satu lagi deh, karena podcastnya di belakang layar. Siapa orang di belakang layar yang paling berjasa bagi karir istri saya. Pak Guru di istri, manajer? Siapa dia? Ya istri saya lah. Istri nomor satu ya. Saya mohon maaf manajer walaupun ada di sini ya. Tapi ya saya tuh gaptek luar biasa, asli gaptek. Saya gak ngerti apa-apa. Jadi ketika saya hidup dalam kemiskinan, saya pernah nganggur ketika istri saya hamil anak pertama dan istri saya yang harus kerja. Jadi istri saya yang kerja, dia yang hamil juga, dia yang membiayai hidup saya juga gitu. Pernah dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang sangat-sangat memalukan seperti itu, tapi istri saya tetap setia, gak nuntut saya untuk segera dapat kerjaan, gak nuntut saya untuk dapat penghasilan dan lain-lain. Jadi itu adalah sebuah berkah. Saya punya istri seluar biasa, itu adalah sebuah berkah. Wow, luar biasa. Pak Guru Gembul, thank you banget waktunya udah mampir di podcast Business Entertainment. Suatu kehormatan, akhirnya seru banget baru kali ini gue punya tamu yang bener-bener the real guru. Karena dulu gue pengen kan punya tamu gue yang bener-bener guru, walaupun gue kayaknya aura-aura guru gue udah gak ada, banyak yang percaya gue guru, Pak Guru, gue dulu guru. Tapi sekarang orang kalau gue bilang gue pernah jadi guru matematika gak ada yang percaya. Saya juga gak percaya. Makanya padahal gue dulu guru matematika loh di Bandung. Ini murid-murid gue nih kalau nonton. Oh ya? Kalau kita BPK 1, terus di Unpar juga saya asdos, kalkulus. Tahun berapa itu? 2005 sih, 2005, 2006. Oh 2005, 2006. Jadi asisten dosen kalkulus dulu. Oke, thank you banget buat waktunya Pak Guru. Kalian juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Business Entertainment. Dan kalian bisa tonton semua podcast kita. YouTube Business Entertainment bisa ditonton loh sekarang di penerbangannya Batik Air, Lion Air. Di aplikasinya Tripper, jadi kalau pesawat nontonnya Business Entertainment aja. Oke, jangan lupa subscribe. Bye-bye.